hasilkanlah buah pertobatan. Lukas 3 ayat 7-14. Kamu keturunan ular berbisa, kata Yohanes Pembaptis. Perkataan itu ditujukannya kepada orang banyak yang datang kepadanya untuk dibaptis. Perkataan yang sangat keras, yang sangat boleh jadi menyinggung perasaan orang-orang itu. Betapa tidak? Bukankah keturunan ular berbisa atau ular beludak? Hine mata echidnon dalam bahasa Yunani. Mengiaskan kelicikan hati dan kebusukan perilaku. Sesungguhnya, saudara, Sang Pembaptis tidak berniat mencaci maki mereka. Ia ingin agar mereka yang datang untuk dibaptis olehnya benar-benar bertobat. Itu berarti berbalik dari dosa-dosa, datang kepada Allah dengan segenap ketulusan hati. Baptisan sekedar tanda, yakni tanda pertobatan. Bila mereka benar-benar bertobat, Allah akan mengampuni mereka. Tetapi poiesate carpus axius tes metanoias. Poiesate carpus axius tes metanoias. Buatlah atau hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Lukas 3 ayat 8. Pertobatan adalah sebuah permulaan. Iya, permulaan dari hidup yang baru. Awal dari jalan hidup yang baru. Barang siapa mengaku bertobat, ia harus mengolah hidup barunya sedemikian rupa, sehingga menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatannya. Pertobatan yang sejati adalah langkah awal dari kehidupan yang berbuah. Suatu kehidupan yang menghasilkan buah-buah yang baik. Dalam pada itu, bukankah mereka, para pendengar Yohanes Pembaptis itu, adalah orang-orang yang memandang diri mereka sebagai keturunan Abraham? Betapa tidak, mereka adalah orang-orang Yahudi, bangsa Israel. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur, anak-anak Abraham. Tiada sanksi bagi mereka. Abraham adalah bapa leluhur kami. Tetapi Yohanes Pembaptis menandaskan bahwa Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Artinya, status sebagai anak-anak Abraham tidak ada artinya bila mereka hidup seperti ular berbisa. Lebih jauh, Sang Pembaptis mengiaskan bahwa hukuman ilahi akan segera datang melanda mereka. Kapak telah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang. Rupanya, saudara, orang banyak menerima perkataan Yohanes dengan baik. Mereka sadar, meski mereka adalah keturunan Abraham secara jasmani, hidup mereka lebih menyerupai ular berbisa atau ular beludak. Lahir dan batin, mereka sadar telah berdosa di hadapan Allah, yakni membelakangi firman-Nya. Mereka sadar telah berkanjang dalam dosa, yakni terus berbuat dosa dan menikmati dosa. Mereka sadar telah mencederai sesama dengan kebohongan, tipu daya, ketidaksetiaan,
pengkhianatan, dan kekerasan. Mereka sadar bahwa tingkah laku mereka tidak sesuai dengan status mereka. Sejatinya tidak ada pertalian antara keturunan Abraham dan keturunan ular berbisa. Dengan penyesalan yang mendalam akan dosa-dosa, orang-orang itu ingin bertobat. Mereka bersungguh-sungguh. Kata mereka kepada Yohanes Pembaptis, "Tiun poiei somen, tiun poiei somen." Jadi apakah yang harus kami perbuat? Lukas 3 ayat 9. Yohanes tahu, saudara, bahwa persoalan mereka bukan terutama menyangkut perkara-perkara ritual. Jika ibadah dipahami sebatas tindakan-tindakan ritual, yakni berpuasa, berpantang makan ini atau makan itu, berdoa dan mempersembahkan kurban, mereka adalah orang-orang yang taat beribadah. Persoalan utama mereka adalah terlepasnya tindakan-tindakan ritual dari hubungan-hubungan kemanusiaan, yakni kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian. Dengan perkataan lain, keterpisahan altar dari latar dan pasar. Dalam pemisahan itu, Allah didudukkan di atas altar pemujaan. Ia dipuji dan disembah, tapi tidak diizinkan untuk menjadi Tuhan atas kehidupan orang beragama di altar dan pasar. Dalam keterpisahan itu, orang beragama menjadi otonom, seakan memiliki hukumnya sendiri dalam kehidupan di altar dan pasar. Mereka menerapkan hukum mereka sendiri, yakni hukum rimba. Maka bukan kasih, keadilan, kebenaran, dan perdamaian yang mereka upayakan, melainkan siapa yang kuat, dia yang menang. Membaca kesungguhan hati mereka, Yohanes mengarahkan pertobatan mereka pada hubungan-hubungan kemanusiaan. Orang yang bertobat harus mengintegrasikan atau menyatukan altar dengan latar dan pasar. Orang yang bertobat harus mempersilahkan Allah yang disembah dan dipuja di altar menjadi Tuhan atas kehidupan di latar dan pasar. Perilaku sehari-hari, demikian juga politik dan perilaku ekonomi, tidak seharusnya dipisahkan dari penyembahan kepada Allah. Orang yang bertobat menghubungkan hati yang berpaut sepenuhnya kepada Allah dengan mengasihi sesama manusia, berlaku adil dan benar kepadanya, serta hidup dalam damai dengan semua orang. Berpaling dari dosa-dosa untuk berbalik kepada Allah dengan segala ketulusan harus menjadi nyata melalui solidaritas dengan sesama, khususnya mereka yang miskin atau berkekurangan. Prinsipnya, kata Yohanes Pembaptis, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Dengan kata lain, barang siapa berpunya, hendaklah berbagi dengan yang tidak berpunya. Itulah artinya menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Rupanya, saudara, ada beberapa orang pemungut cukai dan prajurit yang terbilang di antara mereka yang ingin sungguh-sungguh bertobat. Mereka mengajukan pertanyaan yang sama kepada Yohanes Pembaptis. Tipoi somen, apa yang harus kami perbuat? Lukas 3 ayat 12 dan 14.
Yohanes tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang dibenci oleh rakyat. Ya, rakyat membenci para pemungut cukai. Rakyat membenci para prajurit. Bukan semata-mata karena mereka alat negara, bahkan antek-antek penjajah, tetapi terutama karena perilaku mereka yang korup dan suka memeras rakyat. Karena itu, saudara, Yohanes berkata kepada para pemungut cukai yang ingin bertobat, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditetapkan bagimu. Sedangkan kepada para prajurit yang ingin bertobat, ia mengatakan, jangan merampas dan jangan memeras. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Cekak aos, saudara. Berhenti korupsi. Berhenti pungli. Berhenti memeras rakyat. Hiduplah dalam keugaharian. Bersyukurlah atas berkat yang diberikan Allah kepadamu. Kelolalah berkat-berkat itu dengan sebaik-baiknya, sehingga cukup bagi dirimu dan keluargamu. Bahkan kau bisa berbagi dengan sesamamu yang berkekurangan, yang membutuhkan. Itulah artinya menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Saudara, di sini dan kini saat kita memasuki masa Prapaskah, kita patut merenungkan. Pertama, melalui iman dalam Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang telah dibenarkan dan telah diangkat menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya, apakah perilaku atau cara hidup kita telah mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang benar dan anak-anak Allah? Pertanyaan ini menyangkut kesesuaian atau ketidaksesuaian antara status kita dengan perilaku kita. Antara status sebagai orang-orang benar dan anak-anak Allah dengan perilaku kita. Sebagaimana Yohanes memperbandingkan klaim status sebagai anak-anak Abraham dan keturunan ular berbisa, kita pun ditanya saat ini, apakah ada kesesuaian antara status kita sebagai orang-orang benar dan anak-anak Allah dan perilaku kita. Yang kedua, saudara, kita menyembah Allah yang hidup dan benar, yakni Bapa kita dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah penyembahan kita kepadanya mempengaruhi cara hidup dan tingkah laku kita sehari-hari? Apakah Dia Allah yang kita puji dan sembah di altar juga kita hormati dan taati dalam kehidupan kita di latar dan di pasar? Apakah kita memuliakan Dia dengan mengasihi sesama, memperlakukan sesama dengan adil dan benar, serta hidup dalam damai dengan semua orang? Yang ketiga, bertobat berarti berbalik dari dosa-dosa dan datang kepada Allah dengan segala ketulusan hati, agar diampuni dan dikaruniai hidup yang baru. Selanjutnya, kita harus mengolah hidup kita sehingga menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Bertobatlah dan hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Muliakanlah Allah dengan mengasihi sesama. Muliakan Allah dengan bersolidaritas dengan sesama yang miskin, yang papa. Muliakan Allah dengan mengambil pilihan untuk mengutamakan mereka yang miskin,
terhisap, tertindas, dan terpinggirkan. Muliakanlah Allah dengan memperlakukan sesama dengan adil, benar, dan manusiawi. Muliakan Allah dengan hidup dalam damai dengan semua orang. Biarlah saudara, abu yang ditorehkan di dahi saudara menjadi simbol pertobatan dan tekad saudara untuk menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan pertobatan yang sejati. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Terpujilah Allah. Amin.